atas DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Aya be pokoknya husnudon. Pula nanya-nanya dalil deui. Pokoknya kitu dalil. Kan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mohon tanya gimana tanggapan Pak Ustadz tentang Pak Haji Omar yang minta tes DNA tentang Habib. Saya pribadi pencinta Habib. Balas pakai fiti, Masya Allah. Teruslah mencintai saudaraku, mencintai karena Allah, dan antum tidak akan dihukum oleh Allah karena rasa cinta itu. Cintailah segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Rasulullah SAW, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW, Masya Allah. Ya, teruslah mencintai, teruslah menjadi muhibbin. Terus bagaimana tanggapan tentang Pak Haji Omar yang minta tes DNA? Yaitu urusan beliau dengan kelompok yang mempermasalahkan nasab itu. Saya pribadi menganggap tes DNA ini tidak perlu dilakukan oleh siapapun juga, kecuali oleh pelaku kriminal yang diminta oleh polisi. Polisi meminta, mana tes DNA-mu, betul nggak ini? Kamu pelaku pembunuhan, kamu ini anakmu dan sebagainya. Nah, itu biasanya digunakan untuk itu. Jadi dalam Islam itu nasab itu tidak ada hubungannya dengan DNA, tapi nasab itu berhubungan dengan pernikahan. Meskipun itu anak biologis seseorang, tapi kalau anak tadi lahir di luar pernikahan, anak tadi tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Kalau dia perempuan, tidak sah ayah biologisnya itu untuk menikahkan dia nanti. Jadi membicarakan tentang nasab orang itu adalah pekerjaan sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Di akhirat pun tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang permintaan untuk tes DNA, tidak ada manfaatnya. Menurut pendapat saya seperti itu. Alangkah baiknya kita fokus dalam memperbaiki diri kita masing-masing, ya, memperbaiki iman kita, ya, membicarakan tentang kebesaran Allah, mempelajari tentang kisah Rasulullah SAW, sirah nabawiyah, membaca kitab Hayatus Sahabah, menceritakan tentang kemuliaan para sahabat. Tentu dengan hari-hari kalau kita bicara yang baik-baik, maka kebaikan akan datang. Akan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah, kepada sahabatnya, kepada keturunannya, kepada umatnya Rasulullah SAW. Begitu. Jadi pandangan saya, tanggapan saya seperti itu Mas Andi ya. Jadi tidak usah ikut-ikut membicarakan tentang itu. Dan kalau urusan Pak Haji Omar, tentu beliau sudah mengumumkan pendapat beliau dan telah mengakhiri pembicaraan ini di podcast beliau. Sudah tidak ada lagi, sudah ada permohonan maaf kepada para habaib. Dan kita menghormati pendapat beliau. Kalau beliau memang tidak menganggap itu keturunan Nabi, tidak masalah, ya. Yang mencintai silakan, ya. Yang mengakui silakan, yang tidak mengakui juga silakan. Selama kita masih Islam, masih iman, kita tetap bersaudara. Salam ukhuwah ya. Semoga Pak Haji Omar Allah beri kesehatan. Kalaupun ada khilaf salah, semoga Allah ampunkan. Kita semua mencintai beliau karena Allah, mencintai para habaib karena Allah. Mari berangkulan, mari bersatu, tingkatkan rasa mahabbah, ya, dan tidak beriman kalian, kata Rasulullah SAW, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. فضلتك الآن أخذت بمأخذ علمي تماما وهو فكرة الDNA أو الحمض الوراثي لإثبات النسب. هل نقيض أن يقال الولد للفراش ولا هم مسألتين غير متناقضتين؟ لا، دي مسألة لاستقرار أعراض الناس والأسرة. بقول لك ما هي الشركة التجارية ده نعم. سر إلهي. نعم. حضرتك لو أنني جعلت الولد ما هوش للفراش وإنما للDNA، اتنين متجوزين خلفوا عيل، فجه الجار قال له على فكرة الواد ده ابني، الولد ده ابني. قال له أخبار أنت الراجل البعيد قليل الأدب، إزاي يعني الولد ده ابنك؟ قالوا اللي حاصل كده، وانا بعترف ان انا فعلت هذا مع زوجتك وده الولد ده ابني. الشرع هنا وقف مع الأسرة، قال له اخرس للي هو المعتدي ده، انت راجل وفيك وفيك وفيك. فراحوا لحضرة القاضي، فالراجل قال له طب نعمل DNA. قال له لا، انا مانيش فاضي للمسخرة بتاعتك دي، أنا هحافظ على الأسرة. الواد ده للزواج الصحيح، أدي الولد للفراش. قال له بس ده مني أنا طبيعية. قال له حتى لو كان منك أنت طبيعية، الولد للفراش.
محافظة على جلال الأسرة، منعا للأوباش أن يتهموا النساء في بيوتهن. ما كانش في دي ان ايه. قال طب ولما وجد الدي ان ايه، قال برضه الأسرة ما زالت في علو، في حتة مرتفعة كده اهو. لكن أنا هصدق فسقة ده بيقول لي أنا فعلت هذا وهي متزوجة، يعني راجل قليل الأدب مجرم. يبقى أنا أفضل هدم الأسرة وتصديق أوباش الناس، ولا أحمي البنت والولد الصغير من السفهاء دول؟ أكيد أحميه. يبقى لازم أحميهم. السؤال الثاني: ما رأيكم في نسب السادة بعلوي؟ ثابت بالإجماع. واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. بعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Di era modern ini, kita sering mendengar tentang teknologi canggih seperti tes DNA. Banyak orang yang beranggapan bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk segala hal, termasuk mengetahui garis keturunan seseorang. Namun penting untuk kita pahami bahwa penggunaan tes DNA dalam konteks hukum dan keturunan itu memiliki batasan yang jelas. Saat ini tes DNA umumnya digunakan untuk menentukan tersangka dalam kasus kejahatan, serta menelusuri hubungan darah yang dekat seperti antara ayah dan anak atau ibu dan anak. Ini berkat kemampuan tes DNA dalam menemukan kecocokan genetik yang sangat akurat secara langsung. Namun ketika kita berbicara tentang nasab atau leluhur yang jaraknya sangatlah jauh, maka situasinya jauh lebih kompleks. Nah, untuk memahami nasab seseorang, terutama dalam konteks garis keturunan yang sangat mulia seperti keturunan Rasulullah, maka kita harus merujuk pada disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ilmu nasab. Ilmu ini dikuasai oleh para ulama yang ahli nasab yang telah meneliti secara mendalam dan sistematis. Mereka memahami bukan hanya hubungan darah semata, tetapi juga sejarah, konteks sosial, dan syariat yang sah dari garis keturunan tersebut. Di berbagai lembaga nasab internasional terdapat catatan nasab yang sangat terperinci tentang keturunan Rasulullah. Catatan ini ditetapkan bukan dari hasil tes DNA, tetapi merupakan warisan pengetahuan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan dan tulisan yang sangatlah rinci dan terjaga. Tes DNA selamanya tidak akan bisa menandingi kedudukan dari penelitian mendalam yang dilakukan oleh para ahli nasab. Tidak ada perangkat teknologi yang dapat menandingi dedikasi, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami dan merawat warisan nasab yang berharga. Jadi kesimpulannya adalah sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Syekh Ali Jum'ah, bahwa di dalam Islam, nasab atau keturunan seseorang secara tradisional diakui hanya melalui hubungan darah yang sah, yakni berasal dari perkawinan yang diakui secara syar'i. Nah, ini berarti bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita mendapatkan hak-hak tertentu, termasuk hak waris dan pengakuan status sebagai anak yang sah. Meskipun tes DNA dapat memberikan bukti biologis tentang hubungan genetik antara orang tua dan anak, dalam konteks hukum Islam, nasab tetap harus diakui melalui ikatan pernikahan yang sah. Tanpa adanya ikatan tersebut, anak tidak akan diakui sebagai anak sah dari orang tua tersebut. Meski mungkin secara biologis mereka terhubung melalui tes DNA, maka nasabnya tidak sah secara syariat. Bayangkan yang hasilnya sudah pasti akurat dan identik saja DNA-nya karena hanya satu generasi saja ke atasnya, itu dianggap tetap tidak sah nasabnya secara syariat agama. Apalagi yang ratusan generasi sebelumnya yang mau dites, maka semakin tidak pasti lagi hasilnya dan semakin konyol jika masih ngotot pakai metode tes DNA untuk mengisbat nasab seseorang.